Halo Pisces, selamat datang atau selamat datang kembali. Ini adalah reading tanpa batas waktu. Jadi kapanpun kamu nonton adalah waktu terbaik kamu untuk dapat pesan ini. Nah, sekarang kita akan mulai, kita shuffle dulu ya. Oke, sebelum bahas lebih lanjut dengan tarotnya, kita lihat dulu oracle yang tadi udah aku shuffle ya. Yang pertama ada Thinking Woman, lalu yang berikutnya ada Contract. Yang pertama Thinking Woman ini bisa jadi ya ada sesuatu hal yang kamu pikirkan atau memang ada orang yang akan membantu kamu berpikir, terutama dia itu perempuan. Mmm, yang berikutnya kontrak ini tuh kayak suatu ikatan yang ada dasar-dasarnya gitu misalnya, ikatan pernikahan, ikatan kerja gitu yang ada perjanjian tertulisnya atau suatu hal-hal yang ada dokumen-dokumennya secara legal gitu. Mungkin ya orang ini yang si thinking woman ini kayak bantuin kamu mikir gitu ya tentang hal-hal yang berhubungan dengan ikatan-ikatan ini atau ini memang suatu tema yang terpisah gitu ya. Mmm, Misalnya nih orang mikirin misalnya kamu lagi punya problem apa gitu, misalnya lagi galau, lagi mikirin, gue ada problem ini nih, terus kamu cerita ke dia atau, ini orang, teman kamu gitu, kayak kamu dengerin, didengerin terus juga, "Oh ya mungkin kamu baiknya kayak gini," gitu, atau, ceritanya itu yang tadi aku bilang ada hubungannya dengan ikatan-ikatan ini gitu. Misalnya, pengacara gitu atau konsultan apalah ya, mmm kayak lagi mendiskusikan harta gono gini atau misalnya perjanjian kerja gitu. Nah, apapun gitu yang ada hubungannya dengan suatu dokumen-dokumen legal ini menjadi suatu tema, entahlah kamu lagi ada sesuatu misalnya mau beli rumah atau mau tanda tangan perjanjian kerja, perjanjian bisnis gitu. Nah, ini suatu tema, eee, di reading kamu kali ini gitu ya. Terus kita bahas tarotnya. Yang pertama Nine of Pentacles. Jadi tema besar kamu, Nine of Pentacles itu, strong, independent, ada pasangan bagus, nggak ada pasangan pun nggak apa-apa, nyaman sama diri sendiri, bisa merawat diri sendiri, itu berlimpah, stabil, bisa mencukupkan diri, itu ya dengan Nine of Pentacles. Berlimpah juga bisa upgrade dengan pekerjaan, dengan bisnis, itu tema-tema Nine of Pentacles ya. Lalu di posisi blessing-nya ada Four of Swords. Four of Swords itu kan semacam memulihkan diri baik secara mental, secara perasaan, secara mungkin kesehatan gitu ya, lagi memulihkan diri. Jadi kalau misalnya kamu selama ini berproses dengan pemulihan apapun itu, kayak aku melihat ada, mmm, progres gitu ya, ke arah yang lebih baik gitu. Hatinya sudah lebih ringan, pikiran sudah lebih ringan, terus kesehatan juga sudah semakin baik gitu. Dengan Four of Swords terus juga, ada hal-hal yang kamu doakan, ada hal-hal yang kamu pikirkan, itu semua ada jawabannya gitu. Ada yang kamu lihat, misalnya kamu mendoakan sesuatu gitu, ini suatu hal yang udah mungkin kamu lama doain, kamu ingin wujudkan, terus juga, eee, tadi aku bilang ada hal-hal yang kamu pikirkan gitu, direnungkan. Mungkin tentang membuat keputusan gitu, jadi perlu ambil waktu sendiri supaya bisa berpikir jernih. Itu juga kayak momen tenang kamu itu membawa kejernihan, membawa sesuatu hal yang positif juga gitu dalam pengambilan keputusan kamu. Lalu Seven of Wands di posisi tantangan. Gini, mmm, Seven of Wands itu temanya kompetisi sama berjuang gitu. Mmm, Dalam dunia kerja ada kompetisi, dalam dunia bisnis ada kompetisi gitu. Kompetisinya sehat apa enggak. Nah, itu kamu perlu perhatikan. Terus juga, mmm, ini ya, tentang kompetisi yang sehat atau enggak gitu. Kamu nggak perlu ambil pusing gitu ya dengan misalnya orang lain yang pakai cara-cara nggak sehat, itu nggak baik gitu. Kamu nggak perlu ambil pusing karena semua orang akan mengerti konsekuensi pada waktunya. Itu menurut pendapat pribadi aku ya. Jadi, kamu lakukan aja yang terbaik yang kamu bisa, selebihnya ya udah, itu bukan problem kamu. Terus juga tema selanjutnya adalah, berjuang untuk sesuatu yang penting berharga buat kamu. Bisa jadi ya ketika Seven of Wands ini muncul di posisi tantangan, entahlah itu kayak lagi mempertanyakan, lagi patah semangat gitu, jadi kayak, kendor, terus, capek, itu bisa jadi juga atau kayak, "Ini sesuatu yang masih aku mau lanjutin nggak ya?"
masih aku mau perjuangin nggak ya? Nah, itu juga tema Seven of Wands gitu. Mmm, Gini, kamu perlu tahu sesuatu yang kamu usahakan itu beneran berbicara di hati kamu, beneran worth it nggak untuk kamu perjuangkan, ya, gitu. Dan kamu siap nggak dengan apapun konsekuensinya di depan nanti, gitu. Misal nih, contoh aja biar gampang, contoh ya, misal kamu, punya pasangan sudah berpacaran selama ini, terus, mau ke pernikahan, terus ternyata ini orang bukan tipe yang dimau gitu sama orang tua kamu, tapi kamu maunya dia gitu. Tapi mungkin, keluarga kamu, orang tua kamu misalnya tipe keluarga yang sukunya harus sama, agamanya harus sama, harus begini, harus begitu, ternyata pasangan kamu tuh beda semua gitu dari standar orang tuanya kamu gitu. Tapi kamu memutuskan melanjutkan, gitu ya. Nah, dengan kamu melanjutkan itu, apakah kamu bersiap dengan segala hal? Mungkin akan ada jarak antara kamu dan orang tua kamu, di depan nanti juga nggak akan ada yang pernah tahu apakah ini sesuatu yang bertahan lama atau enggak, sampai menua bersama atau enggak. Nah, ini tema Seven of Wands tuh seperti itu, gitu. Itu sesuatu yang worth it nggak? Dan itu cuman kamu yang bisa jawab, karena kamu yang menjalani. Aku cuman memunculkan pertanyaan itu di sini. Lalu posisi sarannya adalah Nine of Swords. Ada tema kegelisahan. Apa yang bikin kamu gelisah? Akar gelisahnya nih apa? Apakah ada suatu problem atau kayak suatu apa ya? Mungkin isu kesehatan mental gitu. Jadi sudah cukup lama itu ada rasa gelisah. Kalau memang itu sudah membuat kamu apa ya, tidak berfungsi dengan baik gitu menjalani hari-hari. Kalau misalnya butuh dibantu profesional, carilah bantuan profesional gitu ya. Dengan Nine of Swords. Kalau misalnya ada suatu problem yang perlu dihadapin, gitu. Apa nih? Apa nih yang bisa dilakukan dengan situasi ini, dengan orang-orang ini? Apa yang bisa dilakukan berbeda? Gimana caranya biar bisa tidur kamu lebih tenang? Gitu ya. Kamu tenang juga dalam menjalani hari-hari. Lalu yang terakhir Seven of Cups di waktu yang akan datang. Dihadapkan dengan pilihan, kebanyakan pilihan juga bisa bingung gitu. Terus bisa jadi juga ada hal-hal yang mungkin tidak terlihat dengan jernih gitu karena seperti ada tema seperti ilusi atau kabut di pikiran dengan Seven of Cups. Itu jadi mungkin pandangan kita nggak jernih kalau memang perlu mengambil keputusan signifikan gitu kayak pastikan pastikan kamu sudah melihat dari sebanyak mungkin angle, pastikan pikiran kamu tenang dan tak terbawa emosi. Pastikan kamu juga punya sumber-sumber yang bisa dipastikan validitasnya gitu. Ini orang bisa dipegang sumber-sumber informasinya ini. Gitu ya. Dengan Seven of Cups di waktu yang akan datang. Nah, sekarang kita akan konfirmasi lebih lanjut. Oke, strong dan independen akarnya dari kecewa. Keberlimpahan, motivasi untuk maju, motivasi untuk upgrade akarnya dari kecewa. Skenario nya gini, contoh. Ketika hmm, orang patah hati gitu. Mungkin cara patah hatinya menyibukkan diri, fokus sama kerjaan, fokus mengupgrade diri, fokus nambah skill-skill tertentu. Gimana nih hidup gue lebih baik lagi. Jadi kayak fokusnya gimana hidup berubah ke arah yang semakin lebih baik. Ketika patah hati biar dia nggak sibuk mikirin patah hatinya sedih mulu, mending energi sedih ini di channeling ke tempat-tempat yang produktif gitu. Itu skenario pertama. Jadinya eh, jadinya upgrade, jadinya lebih baik dan itu membuka pintu-pintu kesempatan untuk sebuah dunia yang baru. Gitu ya, dimana kamu ya udah strong, independen, nyaman sama diri, cukup sama diri sendiri. Kamu bisa merawat diri kamu kayak bisa provide untuk diri kamu juga nggak perlu orang lain. Ya, lalu skenario lainnya adalah um, entahlah ini akarnya dari keluarga atau sesuatu di masa lalu gitu. Ketika kamu um, berharap itu sama orang terdekat kamu, tapi kamu nggak bisa berharap, gitu ya. Kenyataannya nggak bisa berharap. Jadi kamu belajar mengandalkan diri kamu sendiri aja. Gimana pun kalau kamu mau sesuatu kamu harus dapat, kamu harus berjuang. Em, Kayak kamu yang bisa
ngertiin diri kamu, kamu yang bisa merawat diri kamu. Untuk kamu yang udah sejak lama merawat diri kamu, yang udah sejak lama berhenti berharap, kamu hebat gitu ya. Kamu kuat, kamu tahu artinya berjuang untuk dapetin sesuatu yang kamu mau. Tepuk pundak kamu, apresiasi diri kamu. Lalu yang berikutnya, Four of Swords. Dikonfirmasi sama Ten of Wands. Ten of Wands itu beban berat gitu. Ada sesuatu yang perlu dilepaskan. Sementara atau seterusnya. Nah, dengan Four of Swords di sini, ya kamu mengerti gitu, mana yang perlu dilepaskan sementara, mana yang perlu dilepaskan seterusnya. Gitu. Mungkin tentang apa ya, tanggung jawab, mungkin keterhubungan dengan orang-orang tertentu, mungkin kayak karena gini ya, kalau kamu tuh ya kalau baik-baiknya kebangetan gitu ya. Sampai naif, sampai kayak bisa dimanfaatin gitu. Nah, ini mungkin ada titik balik dengan hal-hal seperti itu gitu. Kayak kamu tahu, kadang masalah orang tuh nggak selalu tanggung jawab kamu gitu. Ada yang bisa ngurus diri, harusnya bisa ngurus diri sendiri gitu. Dan itu nggak perlu selalu kamu yang caring, selalu kamu yang maju paling depan gitu. Kayak itu ada momen pencerahannya di situ gitu tentang beban-beban tanggung jawab, hubungan-hubungan tertentu yang kamu pikul ya. Sekarang kamu ngerti gitu, mana yang perlu dilepaskan sementara dan seterusnya. Itu ya. Terus di posisi tantangan Queen of Pentacles sama Seven of Wands gitu kan. Entah kenapa terpikir tentang ibu gitu. Jadi mungkin ada hubungannya dengan ibu kamu tadi tentang sesuatu yang kamu perjuangkan, mungkin ada hubungannya dengan ibu dari anak-anak kamu. Pertanyaannya, hmm, pertanyaannya untuk kamu lanjut atau enggak, cuman satu, worth it enggak dan siap dengan apapun yang ada di depan situ ya. Karena balik lagi tentang berjuang, berjuang tentang sesuatu hal yang kita mau atau penting buat kita. Itu kan definisinya dari kita pribadi gitu loh. Terus sebagai advice, Nine of Swords membuat pilihan. Atau mungkin ada nih untuk sebagian aja ya, ada hubungannya itu sebenarnya bikin gimana ya mau bilangnya, toxic mungkin ya. Jadi kayak takut salah, takut bikin berantem, takut napas aja salah gitu, deket-deket aja takut salah. Kayak ada hubungan seperti itu, nggak semuanya sih, tapi ada yang perlu mendengar ini gitu. Ada yang punya hubungan, tapi tuh bukannya menambah kebahagiaan, tapi menambah kecemasan. Gitu. Selanjutnya, membuat pilihan. Ada hal-hal yang nggak bisa dihindari. Nah, dengan The Lovers di sini, pertama, kalau misalnya hubungan, em, kalau hubungan banyak kan menambah kecemasannya, apakah itu sesuatu yang mau kamu lihat untuk jangka panjang? Lalu yang berikutnya, tentang pilihan. Kamu nggak bisa selamanya menghindar, mau nggak mau, at some point kamu akan perlu nih, mana yang perlu dipilih. Gitu ya. Terus, tadi, ini juga berbicara tentang pilihan gitu. Cuman, ada temanya juga tentang melihat dengan jernih. Pastikan kamu paham betul apa yang kamu pilih, kamu punya sumber informasi yang baik, dan pikiran yang tenang dalam mengambil keputusan. Oke? Aku rasa segitu aja dulu readingnya, semoga bermanfaat dan sampai ketemu di reading berikutnya. Bye!